Malaysia berulah, tiru cara Amerika Serikat protes Indonesia. Kalah saing dengan Prabowo, Malaysia gunakan cara AS lemahkan Indonesia. Wah, ini berita apa lagi nih? Itu hari Malaysia sekat ekonomi Indonesia. Malaysia menggunakan cara likit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video thumbnailnya berjudul seperti ini ya, geng ya. Kalah saing dengan Prabowo, Malaysia gunakan cara AS lemahkan Indonesia. Waduh, ini gimana konsepnya ini ya? Kok bisa kalah saing dengan Prabowo? Apa maksud dan tujuan para YouTuber ataupun para TikToker ini membuat statement ataupun buat thumbnail seperti itu, kayak gitu ya, geng ya. Tujuannya ya untuk membiar netizen-netizen kita yang udah termakan atau termakan konten hoax, termakan konten-konten kebencian, itu malah tidak suka dengan negara Malaysia. Wah, ini sangat bahaya sekali, konten-konten yang tidak menampakkan mukanya terus bersuara, terus mengambil video orang lain, terus disuarakan. Wah, ini sangat berbahaya sekali ya, gengnya. Makanya di sini kita luruskan benar atau tidaknya, kita simak dulu videonya sampai habis, baru kita tahu apa maksud dan tujuannya. Seperti apa dia kok bisa membuat thumbnail ataupun judul seperti itu ya, geng ya. Oke, sebelum kita simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa mau benda, silahkan komen ke bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia berulah, tiru cara Amerika Serikat protes Indonesia. Beneran, geng? Bukan jual thumbnail. Hubungan antara Malaysia dan Indonesia, yang selama ini dianggap sebagai hubungan serumpun, ternyata tidak selalu berjalan mulus. Meskipun keduanya memiliki banyak kesamaan budaya, bahasa, dan sejarah, ada banyak perbedaan yang kerap memicu ketegangan. Salah satu contoh terbaru adalah ketegangan yang muncul dalam sidang parlemen Malaysia, di mana pemerintah Malaysia mengajukan protes keras terhadap Indonesia mengenai beberapa isu ekonomi dan kesetaraan di ASEAN. Isu-isu ini menjadi titik perbincangan utama dalam sidang tersebut, dan hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua negara sedang diuji. Pada beberapa waktu yang lalu, sidang parlemen Malaysia menarik perhatian banyak pihak, terutama karena pernyataan keras yang dilontarkan oleh anggota parlemen Malaysia terhadap Indonesia. Protes tersebut terkait dengan beberapa masalah yang dianggap mengganggu stabilitas hubungan antara kedua negara. Beberapa isu yang dibahas dalam sidang tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap mengancam posisi ekonomi Malaysia di kawasan Asia Tenggara, serta kesetaraan dalam kerjasama antar negara anggota ASEAN. Malaysia merasa bahwa Indonesia, dengan pertumbuhannya yang pesat, mulai menggeser peran Malaysia sebagai negara ekonomi utama di ASEAN. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang lebih besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang cukup besar di kawasan ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di Malaysia yang melihat Indonesia sebagai pesaing utama dalam banyak sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, investasi, hingga pengembangan industri. Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam protes Malaysia adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan. Meskipun ada tantangan dalam mengelola ekonomi yang besar, Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saingnya di pasar global dengan mengandalkan sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan berbagai reformasi dalam kebijakan ekonomi
dan investasi yang menarik banyak perhatian dari investor asing. Di sisi lain, Malaysia juga tidak tinggal diam. Negara ini berusaha untuk memperkuat perekonomiannya dengan mengembangkan sektor teknologi, manufaktur, dan juga berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Namun, meskipun Malaysia memiliki kekuatan ekonomi yang cukup stabil, keberhasilan Indonesia dalam mencatatkan angka pertumbuhan yang tinggi membuat Malaysia khawatir posisinya bisa tergeser. Banyak yang berpendapat bahwa Malaysia perlu lebih memperkuat ekonominya agar tidak kalah saing dengan negara tetangga ini. Namun, meskipun ada persaingan, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua negara memiliki potensi besar untuk bekerja sama dalam mengembangkan perekonomian kawasan ASEAN. Banyak sektor yang bisa dijadikan lahan kolaborasi, misalnya di bidang perdagangan, pariwisata, serta sektor energi dan teknologi. Jika kedua negara bisa mengesampingkan persaingan dan lebih fokus pada keuntungan bersama, maka kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi kedua belah pihak. Selain isu ekonomi, kesetaraan di ASEAN juga menjadi topik perbincangan dalam sidang Parlemen Malaysia. ASEAN, sebagai organisasi regional yang terdiri dari 10 negara, memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan dan stabilitas kawasan melalui kerjasama ekonomi, sosial, dan politik. Namun kenyataannya, kesetaraan antara negara-negara anggota ASEAN tidak selalu tercapai. Negara-negara besar seperti Indonesia dan Thailand seringkali mendapat perhatian lebih, sementara negara-negara kecil seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar terkadang merasa kurang diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Malaysia, sebagai salah satu negara yang cukup berpengaruh di ASEAN, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa semua negara anggota diperlakukan secara setara dalam kerjasama ASEAN. Dalam konteks ini, protes Malaysia terhadap Indonesia mungkin juga berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya, kebijakan perdagangan atau inisiatif ekonomi yang lebih mengutamakan kepentingan negara besar seperti Indonesia. Namun Indonesia juga memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya dalam kerjasama ASEAN. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar dan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia tentu ingin memastikan bahwa posisinya sebagai pemimpin ekonomi dan politik di kawasan ini tetap diakui. Tetapi, meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa tujuan utama ASEAN adalah menciptakan keseimbangan antara negara-negara anggotanya, dan bukan hanya mengutamakan satu atau dua negara saja. Ketegangan yang muncul antara Malaysia dan Indonesia, meskipun tidak terlalu besar, bisa mempengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi kedua negara. Sejak lama, hubungan antara Indonesia dan Malaysia memang kerap diwarnai oleh gesekan-gesekan, baik itu masalah ketenaga kerjaan, sengketa perbatasan, maupun masalah-masalah lain yang melibatkan kedua negara. Ketegangan ini tentu bisa merusak kerjasama yang telah dibangun selama bertahun-tahun, baik dalam lingkup bilateral maupun dalam kerangka ASEAN. Selain itu, ketegangan ini juga bisa memperburuk citra kedua negara di mata masyarakat internasional. Negara-negara lain yang tergabung dalam ASEAN tentu mengharapkan adanya stabilitas dan kerjasama yang harmonis antar negara anggota. Ketika salah satu negara terlibat dalam konflik atau ketegangan dengan negara tetangga, ini bisa merusak reputasi ASEAN sebagai organisasi yang solid dan kompak. Namun, di sisi lain, ketegangan ini juga bisa menjadi peluang untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki hubungan antara kedua negara. Kedua negara harus bisa mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan berfokus pada kolaborasi daripada persaingan, Indonesia dan Malaysia bisa menciptakan hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung. Meskipun ketegangan terkadang tidak bisa dihindari dalam hubungan internasional, penting bagi kedua negara untuk selalu mencari jalan tengah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia harus menjaga semangat kerjasama yang telah terjalin lama, terutama dalam kerangka ASEAN. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan komunikasi dan dialog antara kedua negara, baik di tingkat pemerintahan maupun di kalangan masyarakat. Dengan terbuka dan saling mendengarkan, Indonesia dan Malaysia bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada dengan cara yang lebih konstruktif.
banyak isu-isu konten hal seperti ini, geng. Namun konten ini ikinya sangat setuju ya, geng ya, karena ini adalah biar kedua negara berbaikan kayak gitu. Itunya sekarang banyak youtuber-youtuber Indonesia juga tentang mengulik tentang negara Malaysia. Itu hari ikinya Malaysia menggunakan cara curang lah, Malaysia menggunakan cara licik lah, terus Malaysia menggunakan cara curang untuk menjegal ekonomi Indonesia ya, kayak gitu ya. Dan sekarang ada juga malah kalah saing dengan Prabowo Malaysia gunakan cara AS lemahkan Indonesia. Waduh, macam-macam juga ya, geng ya. Namun kita tidak boleh ambil patokan dari cuma dari thumbnailnya saja maupun dari judulnya saja. Kita harus lihat dari isi kontennya seperti apa. Apakah kontennya ini hanya menyudutkan ataupun merugikan satu negara ataupun netizennya juga. Nah, kita ambilnya di situ saja, guys ya. Kita harus bijak melihat konten-konten di situ. Kita harus melihat sampai akhir. Wah, kalau konten ini tentang ya seperti menjelekkan sebuah negara lain bukan negara kita, bukan ikut campur urusan kita, namun kita malah mencari kesalahan negara itu. Nah, itu tidak pantas untuk kita ungkit karena yang kita bisa ungkit ataupun bisa kritik itu hanya negara kita sendiri ya, gengnya. Sepertinya kita semuanya ikinya orang Malaysia, ikinya akan mengkritik negara Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Dan sebaliknya juga bila kita saya ikinya orang Indonesia, iki akan mengkritik negara Indonesia. Demi apa ya? Demi kemajuan negara kita, geng. Kayak gitu ya, geng. Jadi paham-paham juga para netizen Konoha yang blok. Oke, mungkin geng videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Apa-apa benda silahkan komentar di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.